Siap ibadat Jumat Agung Sengsara Mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita diundang untuk mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus sebagai puncak karya keselamatan Allah untuk penebusan dosa manusia. Kisah sengsara ini kita kenangkan dalam bentuk ibadat. Ibadat Jumat Agung terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama liturgi sabda, yang kedua penyembahan salib suci, dan yang terakhir adalah penerimaan komuni kudus. Pada liturgi sabda hari ini kita akan mendengarkan Injil Yohanes, kisah sengsara menurut versi Yohanes. Pada hari Minggu Palma kemarin kita telah mendengarkan kisah sengsara menurut versi Matius. Secara garis besar kita mendengarkannya sama. Kisahnya banyak kesamaan, tetapi kalau kita cermati secara detail ada perbedaan-perbedaan. Kutipan dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 dilanjutkan sampai bab 19 sampai ayat 42. Dari atas salib Yesus tetap berkuasa. Yohanes menampilkan Yesus sebagai yang tetap berkuasa dan pegang kendali penuh selama dalam kisah penangkapannya sampai wafatnya di kayu salib. Yang pertama, bahwa Yesus tampil penuh dan pegang kendali itu adalah dia tidak ditangkap menurut versi Yohanes, tetapi dia menyerahkan diri. Ia memikul salib sendiri tanpa bantuan Simon dari Kirene. Ia menafikan kuasa Paulus dengan berani berkata, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku." Di atas salib ia juga berserah terima tugas kepada ibu dan kepada para rasulnya. Di salib dia menuntaskan tugasnya dengan tenang dan mengatakan, "Sudah selesai." Dia tidak merasa ditinggalkan oleh Allah di dalam penderitaannya. Itulah perbedaannya kisah sengsara menurut Yohanes dibandingkan dengan para penginjil sinoptik yang lain. Pada bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Ia tertikam karena kedurhakaan kita. Perikop ini merupakan madah hamba Yahweh yang keempat. Sungguh hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ayat ini hendaknya menjadi spirit atau semangat asli yang hendaknya meliputi diri kita pada perayaan agung hari ini. Hamba Yahweh itu menderita dengan sangat sehingga bentuk wajahnya menjadi sangat parah dan tidak menarik lagi, hingga ia mengalami kematian yang ngeri. Namun itulah jalan menuju kemuliaan, yakni melalui pengangkatan atau melalui peninggian. Hamba Yahweh di sini menurut Gereja Katolik atau bagi orang Katolik tidak bisa dilepaskan dari penerapannya kepada kisah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Mazmur tanggapan ini diambil dari kata-kata Yesus yang terakhir di kayu salib, tetapi dari penginjil Lukas. Di sini akan menekankan ketaatan dan penyerahan diri Yesus kepada Bapa sebagai pemiliknya. Di sini juga akan menanggapi akan kerelaan hamba itu dalam melaksanakan kehendak Allah, meskipun harus menderita bahkan sampai mati. Karena hamba itu hanya berlindung pada Allah dan ia meyakini akan kesetiaan Allah. Kepadamu aku percaya ya Tuhan, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu.
Ia telah belajar menjadi taat. Bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 14 sampai ayat 16, dilanjutkan bab 5 ayat 7 sampai 9. Menurut penulis surat Ibrani, Yesus adalah imam agung. Ia imam yang mampu turut merasakan kelemahan manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan, dan ia telah didengarkan. Sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan setelah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Keagungan imam Yesus di sini adalah dia tidak hanya mempersembahkan kurban, tetapi dia memberikan dirinya sebagai kurban persembahan kepada Allah. Selamat siap ibadat pada Jumat Agung ini. Semoga dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan kita semakin yakin diteguhkan untuk mengalami kebangkitan bersamanya. Tuhan memberkati.